Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya dengan Arti Yusdiarti. Kita akan membahas kali ini pertemuan mengenai subsistem pengolahan ya. Kalau kemarin-kemarin kita bicara mengenai subsistem budidaya yang ternyata pada saat penjualan pun terjadi permasalahan-permasalahan terkait dengan supply demand, harga-harga yang kemudian fluktuasi gitu ya. Bahkan sampai sempat harga itu cabai misalkan naik sampai mendekati harga daging, tapi juga bisa sewaktu-waktu turun sehingga petani pun enggan untuk mengambil cabai atau memanen cabai sehingga dibiarkan begitu saja gitu. Seperti kemarin paprika juga seperti itu kondisinya ya di lapangan yang kita bahas kemarin waktu lagi pertemuan sebelumnya. Jadi ketidakpastian pasar baik itu akibat bencana alam, akibat perubahan-perubahan ekonomi, sosial ataupun hal-hal lainnya itu akan dapat mempengaruhi harga komoditas pertanian. Oleh karena itu, pada bab ini kita akan membahas mengenai bagaimana para petani atau para pengusaha muda bidang pertanian untuk dapat meminimalisir faktor perubahan harga akibat supply demand dengan cara melakukan pengolahan. Oke. Jadi di sini dapat dilihat ya, kalau dengan menggunakan pengolahan itu singkong nih harga Rp1.500 per kilogram ya. Itu apabila dijadikan keripik singkong itu dapat dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Ini kita bicara mengenai kondisi harga rata-rata ya. Kemudian apabila diolah menjadi tepung mokaf Rp25.000 per kilogram. Kue olahan ini Rp5.000 per potong kecil. Jadi luar biasa, singkong 1 kilo itu kan bisa dipakai untuk beberapa banyak kue olahan ya, pastinya banyak sekali gitu. Inilah yang disebut dengan value added atau nilai tambah. Sehingga komoditas kita yang awalnya itu nilainya itu hanya hitungan-hitungan receh gitu misalnya ya, itu dapat diolah dan dikembangkan dan menjadi sumber penghasilan yang memadai bagi perusahaan seperti itu. Ini kita bicara nilai tambah, ini biasanya kalau orang-orang suka menganalisis menggunakan nilai tambah Hayami biasanya ya, kalau kalian mau membuat skripsi atau penelitian ya. Oke. Next. Nah, ini pengolahan ya. Jadi kalau pengolahan itu mengakibatkan harga jual produk itu meningkat sehingga keuntungan perusahaan menjadi lebih tinggi. Dan perusahaan juga dapat menjadi price maker atau penentu harga, bukan lagi price taker. Kalau Anda di komoditas, apalagi tidak bermain pada produk-produk yang unik seperti hidroponik atau organik atau komoditas yang mainannya segmen menengah ke atas gitu, itu mungkin selamanya akan menjadi price taker ya, karena kan dalam posisi pasar persaingan sempurna gitu. Nah, kalau kita melakukan pengolahan, ini kita bisa naik lagi ke oligopoli misalkan ya, ke arah situ, atau enggak pasar persaingan monopolistik gitu, karena kita dapat menjadi price maker, jadi nggak tergantung supply demand gitu. Dan kemudian penjualannya bisa jadi lebih luas lagi karena sudah diolah kan, biasanya lebih awet misalnya seperti itu ya. Dan kemudian juga lebih membutuhkan kreativitas dan usaha yang lebih tinggi memang untuk menjualnya, karena kita harus tahu produk apa yang kira-kira bakal disukai oleh konsumen kita seperti itu ya. Dapat dilihat bahwa dengan pengolahan ini ya, dari farm, processing, wholesaling, dan retailing, ini mengakibatkan nilai penghasilan perusahaan itu atau usaha tani atau pengusaha di bidang pertanian itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan dia menjual hanya sebatas komoditas. Oke, sebenarnya sorting dan grading ini ada yang bisa bilang dimasukin ke pasca panen ataupun bukan pengolahan, tapi saya akan tetap bahas di sini karena ternyata dengan memperlakukan sortir dan grading itu terjadi penambahan daya jual, penambahan nilai juga sebenarnya ya, walaupun bukan nilai tambah dalam artian pengolahan ya. Jadi kalau sortir kita memisahkan antara yang layak dan tidak layak jual. Ini kan tujuannya tentu saja agar pelanggan setia sama kita karena kita menjual hanya barang-barang yang berkualitas seperti itu ya. Kemudian kalau grading ini kita memisahkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Misalkan grade A, grade B, grade C misalnya ya. Kalau A itu ukurannya seperti apa, kemudian juiciness-nya gitu, terus apa sih tampilannya, jadi kulitnya tuh harus yang mulus misalnya seperti itu ya. Kalau misalkan grade B, grade C seperti apa. Jadi kalau dipisah-pisahkan itu berbeda dengan kalau kita menjual gelondongan. Nah, ini
Sebagai contoh nih, beberapa penelitian yang kebetulan dilakukan juga di Bogor ya, ini kopi dalam bentuk cherry atau campur itu bisa hitungnya Rp35.000 per kilogram, itu top maksimal, bahkan bisa lebih murah daripada itu sebenarnya ya. Ini campuran nih buahnya, kopinya masih dalam bentuk cherry, hijau dan merah misalnya ya. Kemudian jika disortir hanya kopi yang cherry merah saja, harga bisa lebih tinggi, dari 40.000 bisa lebih tinggi lagi misalnya ya. Tapi kalau misalkan kopi disortir dan grading, oh sorry, ini yang di Gayo, ini bukan yang di Bogor kopinya ya, maaf. Kalau disortir dan grading dalam bentuk biji itu harganya 65.000 per kilogram katanya. Kalau udah dalam bentuk biji ya, kemudian ya. Kemudian kalau misalkan bijinya lebih tua lagi dipilihnya dan hanya dari red bean saja, yang kan ada green bean, ada red bean ya kalau kopi itu. Maka itu meningkat lagi jadi Rp100.000. Nah, kalau di roasting atau dibakar itu bisa mencapai Rp150.000 per kilogram. Dan apabila dijadikan bubuk itu Rp250.000 per kilogram. Walaupun ada rendemen-rendemennya ya yang nggak terpakainya, tapi kurang lebih seperti inilah kondisi kalau kita melakukan pengolahan ya. Kalau dalam kopi tidak membiarkan dijual seperti itu saja. Sehingga apa? Sehingga nilai tambah, keuntungan yang biasanya diambil oleh para pengusaha-pengusaha itu akan terserap oleh kita sebagai agripreneur gitu. Jadi kita ambil dari hulu ke hilir, jangan cuma di budidaya saja, sebaiknya seperti itu ya. Oke, ini bahkan kalau kita lihat nih produknya cantik banget ya. Ini buah potong, sebenarnya kan buah potong sebenarnya sederhana sekali sih ya. Kita kalau lihat tukang buah di pinggir-pinggir jalan gitu, itu nggak terlalu terlihat menarik, tapi saat dia slice, saat dia potong-potong, dia kemas dalam bentuk yang bagus, itu seperti yang di dekat teras air tuh ya, itu cantik gitu hasilnya, kelihatannya bagus gitu, dan ini bisa dijual lebih mahal lagi. Apalagi kalau disimpan di kafe atau disimpan di swalayan. Jadi swalayan tuh biasanya tuh kalau kalian tahu ya, suka ada yang jual semacam salad buah gitu, tapi dalam satu tempat yang besar. Itu biasanya dia selain untuk meningkatkan nilai jual dari buah tersebut, sekaligus juga dia nyortir antara buah yang terlalu matang sehingga udah kurang bagus tampilannya, dia potong-potong, dia ambilin yang bagusnya aja sehingga masih dapat dijual lagi gitu. Jadi selain juga lebih tinggi nilai jualnya, juga membantu untuk mengurangi kerugian. Nah, seperti itu ya. Dapat lihat cantik sekali kan? Ini pasti beda harganya kalau dengan kita masih dalam bungkusan gitu. Orang kadang-kadang pengen praktis, kok zaman sekarang tuh nggak suka repot. Apalagi kalau misalkan lagi jalan-jalan ke mall, misalkannya rajin banget motongin buah gitu kan, nggak mungkin, pengennya kan makanya udah jadi tinggal dimakan aja ya. Nah seperti ini ya, menarik gitu, padahal simpel, cuma motongin aja ya. Oke, nah ini dapat dilihat nih produk olahan dengan nilai jual yang lebih tinggi ya. Ini kita bicara soal es krim rumahan. Nah, Anda bisa bayangkan kalau es krimnya udah jadi kayak Häagen-Dazs gitu kan, 50.000 per cup misalkan. Oh, itu mahal banget. Jadi hanya dari susu gitu. Jadi ini apa ya, kita bicara nilai tambah itu kita bicara value ya. Kita bicara bagaimana kita membuat produk itu menarik dan seperti worth the price gitu, sesuai dengan harganya. Kita kemas, kita bikin cantik, kita bikin bagus, kita pasarkan ke orang yang tepat, itu kita bisa jual harga jauh lebih mahal dibandingkan kalau kita nggak main segmenting, targeting, positioningnya. Akan kita bahas nanti berikutnya. Sekarang bagian pengolahan dulu aja. Intinya supaya kalian paham bahwa dengan pengolahan itu kita dapat membuat produk yang lebih tahan di hati konsumen. Karena gini, orang nggak bakal mikir gitu, saya mau beli cabai yang dari kebunnya Gema misalkan, atau enggak dari kebunnya Kartika. Siapa Kartika, siapa Gema? Udah nyampe pasar tuh semua cabai sama aja gitu. Tapi dan kita nggak bisa kasih label juga kan, susah, kecuali kalau Anda menjualnya hidroponik atau organik gitu. Maaf, mati sendiri. Terus jadi intinya kita akan menjual dengan membuat orang-orang itu bisa setia sama produk kita, karena kita punya brand, kita punya merek, kita punya pangsa pasar yang nanti bakal kita arahkan agar selalu tertarik sama produk kita gitu. Beda dengan kalau kita komoditas biasa saja, nggak punya nilai lebih gitu. Kalau hidroponik organik dia punya segmentasi pasar tertentu walaupun nggak diolah,
Tapi kalau yang biasa masuk pasar dari kebun siapa, dari kebun mana, itu orang nggak bakal tahu ya. Jadi sama saja jatuhnya. Kita nggak bisa bertahan di harga sekian. Nggak mau, pokoknya saya kan ini HPP-nya sekian bu, nggak mungkin saya jual sekian, nggak bisa. Intinya dijual harga pasar atau nggak terjual dan busuk di lapangan. Pilih mana? Nah gitu. Coba bayangkan kalau misalkan cabenya itu diolah jadi cabai bubuk misalnya ya, atau menjadi sambal kayak gini gitu, itu kan harganya pasti akan lebih mahal gitu. Jadi dan kita bisa kasih merek gitu ya, misalkan kalau sambal yang ada sekarang banyak campuran, kita bikin sambalnya itu khusus sambal yang friendly buat orang-orang yang sakit pencernaan misalkan ya. Kita bisa bikin sesuatu yang menarik gitu, yang beda daripada yang lain. Nah seperti itu, inilah kekuatan dari pengolahan ya. Cantik kan nih, lihat tuh, aduh jadi nugget, harganya jadi mahal kan. Sekilo ayam berapa sih, misalkan 28 apa 38 ya, atau saya lupa. Nah tapi kalau misalkan jadi nugget Fiesta nih, nugget itu harganya 45.000 setengah kilo ya, jadi kan lumayan juga harganya ya, dari 35 jadi 45 setengah kilo gitu misalkan, jadi lumayan naiknya ya. 27 itu harga telur ya, 27 itu harga telur, maaf. Nah terus ini adalah pohon industri. Nanti tugas kalian membuat pohon industri, ingat bikinnya yang bagus ya. Nah ini pohon industri ini adalah suatu semacam sistematis untuk dapat melihat bahwa semua bagian dari tumbuhan itu dapat diolah. Jadi kita jangan fokus sama pengolahan satu atau dua gitu, hanya jambunya saja atau dagingnya saja. Kalau misalkan memang perlu, semuanya dijadikan sebagai dijual gitu. Kayak pisang itu kan, pisang di negara apa saya lupa tuh ya, ada orang jual pisang itu batang pisang dibungkusin per berapa kilo, mungkin setengah kiloan gitu, itu dijual gitu. Kita sampai mikir gitu, ya ampun, batang pisang di Indonesia dibuang-buang, batang pisang tuh nggak dipakai buat apa-apa. Dia dipotong-potong dan kemudian ditaruh di swalayan untuk dijual, batang pisang gitu ya. Belum jantungnya, belum pisangnya gitu, daunnya, semua dapat diolah, dipergunakan, dijual, sehingga tidak ada sampah seperti itu ya. Ini daging buahnya jadi apa, bijinya jadi apa, nih pohon mete nih ya, dapat dilihat nih. Kemudian mengkudu nih, semua daun, buah, akar, sampai ke akar-akar yang bisa dipakai nih. Jadi harus kreatif gitu jadi orang tuh, nggak bisa cuma ngejual ini aja, enggak. Kalaupun misalkan ini jadi keripik bu, daunnya keripiknya seperti apa, mau yang rasa keju misalkan, mau yang asin original, bikin yang kreatif. Rasa daging panggang misalnya, barbecue, kita bisa bikin sekreatif mungkin, nggak cuma bikin hal yang standar. Atau mungkin keripiknya ini friendly buat orang-orang yang bahkan autis misalkan ya, karena tidak menggunakan MSG atau apa misalkan, dan terbuat dari bahan-bahan organik misalkan, seperti itu. Jadi kita create produk yang memang dibutuhkan oleh pasar yang tepat ya. Nanti kita bahas bagian pemasaran ya, seperti itu. Jadi kreatif aja gitu. Kalau anak-anak mahasiswa kan harus kreatif ya, otak kiri otak kanan tuh harus balance gitu. Jadi biar nanti sukses ya, nggak cuma jadi pegawai aja tapi jadi pengusaha gitu kalau bisa ya kan. Agribisnis kan harusnya di agripreneur ya. Oke. Permasalahan di Indonesia itu terlalu banyak orang yang budayanya sektor farm gitu. Jadi orang-orang tuh lulus menjadi apa? Menjadi pegawai negeri sipil, PNS gitu kan. Jarang ada yang lulus jadi pengusaha misalkan, atau nggak jadi pedagang gitu. Orang mikir jadi pedagang, pedagang gitu, itu kan buat orang-orang yang kayak seperti nggak punya. Padahal sebenarnya perusahaan-perusahaan kecil itu berawal dari perusahaan besar itu kan berawal dari perusahaan-perusahaan kecil gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau sekarang kita udah mindsetnya mengolah, ini kita sebenarnya juga ibadah gitu kan, karena kita akan mensejahterakan petani. Kalau kita ngambil dari petani misalkan ya, dan kita bayar dengan harga yang pantas misalnya ya, itu kalian akan punya lebih suksesnya itu lahir batin dunia akhirat gitu istilahnya ya. Jadi nggak cuma jadi karyawan aja di perusahaan ABC misalkan ya, tapi kita juga melakukan sesuatu yang bersifat
turun-temurun sejahterakan orang gitu, itu kan jauh lebih baik ya, seperti itu. Jadi bargaining position potnya juga rendah nih kalau di perusahaan-perusahaan besar biasanya ya, walaupun mereka lebih enak karena suka ada apa sih namanya, semacam hedging harga gitu, harganya itu jadi nggak bakal terlalu fluktuatif naik turun. Enaknya kalau udah kerja sama perusahaan besar, kita harga bisa dipatok gitu, atas bawah gitu. Jadi kalau misalkan pas lagi jatuh harga nggak jatuh-jatuh banget, pas harga tinggi pun nggak tinggi-tinggi banget gitu, jadi nggak untung-untung banget tapi nggak rugi-rugi banget, jadi ada hedging harga gitu istilahnya ya. Enak kalau misalkan kerjasamanya sama perusahaan. Oke, ini saya contoh nih, baru aja browsing sebenarnya kemarin-kemarin, ada yang namanya Wicaksono nih, dia adalah owner PT Dua Putra Utama. Itu Dua Putra Utama Makmur, dia pengolahan ikan laut ya. Kalian browsing aja biografinya, dan ini berbagai ini hanya sebagian contoh dari orang-orang sukses yang berwirausaha di bidang pengolahan dan orang Indonesia asli gitu ya, dan masih muda gitu. Jadi kalian mulai dari sekarang jadi seorang yang kreatif, lakukan pengolahan gitu ya. Dari sekarang pikirkan hal yang kreatif untuk pengolahan. Maka tugas kalian udah saya kasihkan di grup WA, itu adalah membuat phone industri dan membuat kalian mau menciptakan apa di masa depan, oke? Sebagai source of living kalian. Oke. Ini cuma gambar fruit sorter. Sebenarnya gambar-gambar yang bisa kan banyak ya, cuma karena waktunya terbatas, karena saya juga meminimalisir jumlah durasi dari pertemuan kita. Mungkin saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian tertarik untuk bergerak di industri pengolahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.